Kembali di berita utama, seorang siswa kelas 7 SMP yang baru menginjak usia remaja 13 tahun diduga menjadi korban bullying atau perundungan pada Oktober lalu. Masa depannya yang masih panjang terenggut sia-sia. MH menghembuskan napas terakhirnya di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan pada Minggu 16 November 2025. Lalu apa sebenarnya yang dialami korban MH hingga membuatnya hilang nyawa? Korban MH diduga mengalami perundungan fisik yang membuat kesehatannya menurun setiap hari. Kondisi tubuh yang kian lemas membuat MH sulit beraktivitas hingga harus dibawa ke rumah sakit. Setelah sepekan dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, korban pun menghembuskan napas terakhir. MH meninggal setelah mengalami koma karena gangguan syaraf di kepalanya yang berimbas pada fungsi penglihatannya. MH lalu dimakamkan di pemakaman keluarga di Ciater Maruga, Serpong pada Minggu 16 November. Isak tangis keluarga pun pecah di hadapan pusara korban. Suasana haru sudah terasa sejak jenazah tiba di pemakaman hingga prosesi penguburan selesai. Pilu keluarga mereka terpukul meratapi kepergian anak yang mereka kasihi. Lalu bagaimana awal mula diketahuinya kasus dugaan bullying yang menimpa seorang siswa SMP ini? Keluarga bilang korban diduga dirundung teman sekolahnya pada 20 Oktober lalu. Namun korban baru mengadu ke keluarga sehari setelah peristiwa perundungan. Saat itu kakak sepupu korban bilang kondisi kesehatan korban sudah bermasalah, terutama pada bagian penglihatan dan keseimbangan tubuh. Kepada keluarga, korban juga mengaku telah dibully temannya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah. Perundungan pun terus berlangsung setiap hari hingga puncaknya terjadi pada 20 Oktober. Kepala korban dipukul menggunakan bangku besi. Pada tanggal 20 Oktober itu adik sepupu saya, kepalanya kena korban bully waktu jam istirahat sekolah. Dia baru ada pengaduan ke pihak keluarga pada tanggal 21 Oktober tuh. Baru ada pengaduan. Pengakuan korban tuh dari masa MPLS, ternyata udah dipukul, ditusuk-tusuk pulpen tangannya. Oleh orang yang sama? Orang yang sama juga. Usai mengalami perundungan fisik, korban MH tidak langsung bercerita kepada orang tua. Keluarga bilang MH sungkan bercerita ke keluarga karena kondisi ibunya saat itu baru keluar dari rumah sakit dan sedang masa pemulihan. Namun setelah ibu korban mendesak karena melihat pergerakan yang tak biasa dari korban seperti jalan yang linglung dan gerakan mata yang janggal, barulah korban mengaku kalau ia telah dipukul oleh teman sekolahnya. Ibu MH pun kaget dan langsung melapor ke sekolah. Usai keluarga korban melapor ke sekolah, upaya mediasi pun dilakukan. Sepupu korban bilang keluarga pelaku awalnya berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Namun janji itu terhenti di tengah jalan saat kondisi korban makin memburuk dan mesti dirujuk ke rumah sakit hingga perlu dirawat intensif di ICU. Keluarga terduga pelaku tiba-tiba lepas tangan. Nah, kita sebagai pihak keluarga tanggal 22 Oktober tuh baru ke pihak sekolah, kayak mediasi gitu ke si pelaku juga sama guru-guru. Nah, udah gitu selesai, pihak si pelaku mau bertanggung jawab sampai sepenuhnya untuk biaya pengobatan. Dan pada kemarin biaya pengobatan kita ke Fatmawati, dan ternyata si pihak pelaku sudah kayak lepas tangan gitu, malah dari pihak keluarga kami disuruh cari pinjaman uang. Kuasa hukum keluarga MH bilang pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang dialami MH ke polisi. Keluarga berharap pelaku dapat segera diproses hukum. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA
Polres bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendorong polisi cepat menangani kasus dugaan bullying di salah satu sekolah yang menyebabkan seorang siswa meninggal. Menurut KPAI, proses hukum bertujuan agar keluarga korban mendapat kejelasan soal penyebab kematian korban dan sesuai dengan amanat undang-undang soal kekerasan yang melibatkan anak. KPAI juga menyayangkan sikap pihak sekolah yang mestinya langsung merespons sejak pertama kali ada laporan tindakan bullying. Kita akan meminta kalau bisa ya diproses hukum saja. Ya, karena sudah ada kejadian tersebut, kalau di proses hukum kan kita bisa tahu duduk perkara yang sebenarnya bagaimana dan penyelesaiannya juga seperti apa, begitu. Kita hormati proses hukum karena sesuai amanat undang-undang, Mas. Di pasal 59A bahwa proses anak itu harus cepat. Terus yang kedua harus ada pendampingan psikologis. Yang ketiga harus ada bantuan sosial dan yang keempat perlindungan hukum. Ya udah, kita laksanakan itu. Kepolisian Tangerang Selatan menegaskan telah memulai proses penyelidikan meski tidak ada laporan polisi dari pihak keluarga. Polisi bilang sebanyak 6 orang saksi telah diperiksa, termasuk seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama. Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi. Ya, dari pihak sekolah juga tentunya ada yang kita lakukan pemeriksaan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang juga ikut melayat ke pemakaman siswa MH yang diduga jadi korban bullying bilang pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan sekolah dan komite agar tak ada lagi kasus pembulian di sekolah. Sampai saat ini kami dari Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan selalu melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan komite dan lain sebagainya, dan Dewan Sekolah juga, Dewan Pendidikan terkait bagaimana di sekolah-sekolah supaya tidak ada terjadinya perlakuan bullying terhadap siswa-siswi di sekolah. Sementara itu, merespons kasus meninggalnya siswa SMP diduga karena bullying, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti akan membentuk tim khusus di sejumlah sekolah. Abdul Mukti bakal membentuk tim pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Berbagai lapisan akan dilibatkan mulai dari orang tua, murid, dan juga masyarakat. Dengan dibentuknya tim khusus, diharapkan berbagai kekerasan yang terjadi tidak terulang lagi. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid, dan juga masyarakat, sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Kasus dugaan perundungan di salah satu SMP di Tangsel menambah maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah. Polisi dan seluruh pihak harus cepat tanggap merespons dugaan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, apalagi sampai mengakibatkan meninggalnya siswa. Jangan sampai sekolah yang mestinya jadi tempat anak-anak kita belajar menimba ilmu berubah jadi arena tinju untuk adu kekerasan.